Selamat datang di channel History One. Pada video kali ini kami akan bercerita sedikit tentang penghuni tanah Jawa pada masa lampau. Namun sebelum kita lanjutkan, jika Anda dukung kami, maka silakan tekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan jejak Anda di kolom komentar agar channel ini berkembang lebih baik. Kitab Sabta Bujangga dan Primbon Jayabaya karya Ronggo Warsito menceritakan tentang kondisi tanah Jawa saat masih kosong hingga kiamat. Menurut cerita dalam kitab tersebut, pada suatu saat Sri Sultan Al-Gabah, seorang raja di putra Persia sebelah utara tanah Arab, tiba-tiba menerima perintah gaib untuk mengisi tanah yang masih kosong. Kemudian menteri mengumpulkan para nahkoda yang berpengalaman untuk ditanya hingga akhirnya dapat keterangan bahwa sebelah timur laut Hindustan yang berjarak kira-kira 40 hari 40 malam berlayar ada pulau panjang dan mempunyai lebih dari 20 gunung tinggi dan dikelilingi ratusan bukit beraneka warna. Pulau tersebut masih sunyi dan belum berpenghuni. Dari perjalanan didapatkanlah informasi tersebut. Kemudian sang menteri melaporkan kepada Sultan Al-Gabah dan disambut gembira oleh sang sultan. Ia kemudian memerintahkan untuk menyiapkan 20.000 orang dengan dilengkapi senjata dan perlengkapan kehidupan secukupnya, yang selanjutnya mereka dikirim ke Pulau Jawa untuk dijadikan bibit manusia di pulau tersebut. Akhirnya setelah berlayar 40 hari 40 malam, rombongan besar itu mendarat di kaki Gunung Kendang. Menurut penanggalan Romawi, waktu itu adalah tahun 437, dan menurut ramalan Jayabaya, sejak diinjak oleh kaki manusia yang pertama hingga nanti tiba kiamat kubro akan mengalami 2110 tahun surya dan 2137 tahun candra. Saat pertama kali rombongan memasuki tanah Jawa ini, keadaan Pulau Jawa masih sunyi dan angker. Dari 20.000 orang yang rencananya dijadikan bibit manusia itu, akhirnya tersisa 20 orang saja yang masih hidup. Sisanya mati karena penyakit dan dimakan binatang buas. Menurut ramalan Jayabaya, masa itu dinamakan masa Sengkala atau zaman merajalelanya penyakit dan binatang buas. Kemudian 20 orang sisa tadi kembali ke Persia dan melaporkan itu kepada Sultan. Antara sedih dan marah, akhirnya Sultan mengumpulkan pendeta sakti untuk membuat tumbal dan jimat untuk melawan para jin dan setan di Pulau Jawa agar pulau tersebut bisa didiami.
Dikirimlah 20.000 orang ke tanah Jawa dari golongan Keling, Kandi, dan lain-lain. Mereka dibagi menjadi 20 rombongan. Masing-masing kelompok dipimpin oleh Sing Linangkung Usmanaji, seorang pendeta sakti dari Bani Israel, untuk menjelaskan kias tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, Sing Linangkung segera menanam tumbal dan jimat di 4 penjuru arah mata angin serta di bagian tengah. Tak lama kemudian turun hujan lebat seperti akan terjadi kiamat. Hal itu disebabkan karena jin dan setan penghuni Pulau Jawa lari ke lautan karena ketakutan akan jimat dan tumbal tadi. Setelah berhasil menduduki tanah Jawa, mereka mulai bercocok tanam dengan bibit tanaman yang dibawa dari Persia. Menurut Jangka Jayabaya, sejak diisi manusia yang kedua kalinya hingga kiamat nanti akan mengalami 2100 tahun surya yang dibagi menjadi 3 periode zaman besar yang masing-masing terdiri dari 700 tahun. Dan di setiap periode zaman besar akan dibagi menjadi Sabto Maloko yang berarti zaman kecil yang terdiri dari 137 tahun. Dan jika dikalikan akan menjadi 2100 tahun surya. Itulah sedikit cerita atau dongeng yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga video ini hanya sebagai bahan pengetahuan saja bahwa ada cerita sejarah versi yang unik di negeri ini. Dan ingat, jangan telan mentah-mentah informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.